Profit dalam segmen Techlook bersama saya Bramudia Prabowo. Kita lanjutkan kembali dialognya Pak Febri. Pak Febri, dengan waktu yang tentunya Anda dilihat secara prosesnya cukup alot kemarin begitu ya, dan saat ini sudah bertemu dengan Apple dengan Kemenperin, lalu juga belum ketemu juga titik temunya. Apakah memang dari Kemenperin menargetkan tenggat waktu dalam untuk menghimbau Apple merevisi dari proposal yang sudah disampaikan kemarin? Tidak ada tenggat waktu. Kami serahkan sebenarnya kepada pihak Apple. Mereka mau mengajukan perbaikan proposalnya itu lebih cepat atau lebih lambat, itu terserah mereka. Karena bagi kami yang penting adalah kami masih tetap pegang prinsip-prinsip berkeadilan tadi dan juga sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Ya. Dan tentu memprioritaskan bagaimana soal martabat bangsa dan juga soal penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Begitu. Oke, apakah Kemenperin juga melihat begitu ya dari pihak Apple ini agak kesulitan sebetulnya dalam memenuhi dari TKDN kita atau tingkat TKDN yang pemerintah kita berlakukan, Pak Febri? Kalau menurut kami, kalau secara kemampuan finansial tidak. Apple punya kemampuan lebih dari atas rata-rata produsen atau investor HKT yang lain. Kalau secara teknologi juga tidak. Ini soal kemauan saja. Mereka mau tidak membangun fasilitas produksi HKT mereka di sini. Ya. Sebenarnya TKDN itu untuk HKT itu dasarnya adalah kita kan punya sumber daya alam berupa frekuensi publik, ya, dan teknologi yang dikeluarkan oleh Apple itu kan menggunakan itu. Ya, tentu kita ingin mereka tidak gratis menggunakan sumber daya frekuensi publik itu. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa bermanfaat untuk kemakmuran bangsa, kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Maka kita dorong penerapan TKDN untuk memanfaatkan kesempatan itu, ya, di mana produk perusahaan teknologi itu memanfaatkan sumber daya publik berupa frekuensi. Menurut kami tidak sulit bagi Apple untuk memenuhi TKDN. Kenapa? Karena produsen HKT yang lain bisa memenuhi itu. Mereka bangun fasilitas produksi smartphone mereka di sini dan bisa memproduksi dan juga bisa menggunakan supply chain lokal. Ya. Bahkan lebih dari itu, selain membangun fasilitas produksi, mereka juga bisa melakukan research and development, ya, terkait dengan AI, artificial intelligence, big data analysis, atau juga mendukung transformasi digital Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang sulit, begitu. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Apple itu memiliki sistem operasi yang tertutup dan itu harus diperkuat oleh ekosistem produksi dan ekosistem supply chain sendiri, menurut kami itu kan sebenarnya seperti yang di Vietnam, itu kan sebenarnya dimulai oleh Apple sendiri. Mereka yang invest membangun ekosistem itu. Dan tentu juga itu bisa dibangun di Indonesia. Tidak jauh berbeda. Indonesia bahkan sebenarnya lebih maju daripada Vietnam. Gitu. Oke, dengan angka yang sudah disampaikan juga Kemenperin sesuai hitung-hitungan TKDN begitu ya, apakah pemerintah kita juga menyampaikan segala benefit yang tentunya akan didapatkan oleh Apple apabila memang comply dengan aturan yang berlaku di negara kita, Pak Febri? Salah satu, kita akan selalu sampaikan pada Apple bahwa kita negara yang perekonomiannya cukup bagus. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita pada zaman COVID kemarin itu termasuk yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Sekarang kan juga begitu. Ya. Penduduk yang memiliki rekening 2 miliar ke atas juga masih banyak. Daya beli masyarakat kita itu juga masih bagus. Orang yang membeli iPhone 16 series di luar negeri juga masih banyak kemarin terpantau di sistem share kami. Apalagi. Dan
kami sudah sampaikan bahwa pasar domestik di Indonesia itu juga cukup bagus, ya. Kalaupun kemudian mereka mengekspor untuk mendukung global supply chain mereka, global value chain mereka di luar negeri, itu juga sudah siap. Kita punya banyak IMS, Electronic Manufacturing Center Service di Indonesia, ada 4 gitu, dan punya teknologi yang cukup canggih. Misalnya teknologi SMT, Surface Mountain Technology yang sudah bisa membuat PCBA. Ya, itu udah cukup bagus. Ya. Nah, menurut kami dari sisi supply sudah cukup bagus, dari sisi demand untuk Apple, terutama produk HKT Apple, itu juga sudah cukup besar. Dan itu sebenarnya harus membuat Apple bersemangat, dan kami melihat itu kemarin. Mereka selalu bertanya kapan TKDN iPhone 16 di unlock. Kami sampaikan bahwa kami punya penawaran seperti ini. Gitu. Oke, baik Pak Febri. Apabila pada akhirnya Apple masih keberatan dengan TKDN yang tentunya sudah disampaikan oleh Kemenperin, adakah Kemenperin juga menyiapkan opsi lainnya atau angka lainnya yang juga masih bisa dinegosiasikan kepada Apple? Ya, kita bisa terbuka memberikan opsi lain kepada Apple. Tapi tentu kita mempertimbangkan keadilan pada produsen HKT atau investor HKT yang lain. Dan yang paling utama adalah opsi itu juga sangat memperhatikan kepentingan bangsa, terutama pada job creation, penciptaan lapangan kerja. Dan pemerintahan Prabowo Gibran saat ini punya target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan bagaimana juga investasi Apple bisa berkontribusi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% itu di tahun 2028 dan 2029. Oke,